Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini ya, kita akan membahas mengenai dari topik ini ya teman-teman ya. Ya, IHSG bonyok. Ya, cari cuan abot atau berat ya teman-teman ya. Jangan khawatir, main saham ini aja. Ini pasti terbang ya. Ini adalah saham BRI ya teman-teman ya. Dan untuk topik kali ini tuh banyak fenomena ya. Untuk khususnya bagi para trader pemula nggak bisa cuan secara konsisten ya. Daripada kalian itu semakin turun nggak bisa kelola, nggak kuat mentalnya ya lebih baik masuk di saham BBRI saja ya. Loh, kenapa kok Pak Firman menyarankan hal itu? Jadi, ini adalah untuk kalian ya, yang khususnya bagi para pemula ya, bahwa masuk di saham BBRI itu ini sangatlah aman ya. Jadi apabila kalian itu untuk swing, trading, serta invest itu kalian aman, nggak perlu khawatir ya, kayak gitu. Nah, kita akan bahas mengenai dari saham BBRI ini ya secara lebih lengkap. Ya, namun sebelumnya disclaimer on. Kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun, jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jika kalian ingin review, silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Oke, topik kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya teman-teman. Ini masih anget nih mengenai dari saham BRI. Ya, bahwa Bank Rakyat Indonesia BRI tebar dividen jumbo ke pemegang saham ya teman-teman ya. Ini nanti ada momentumnya. Kenapa kok saya sarankan untuk masuk dari saham BBRI daripada kalian itu main di saham gorengan, nggak tahu cara entry-nya, atau main di saham goto, ya kalian justru malah boncos, ya nggak tahu cara eksekusinya, ya atau main di saham cegas, atau kalian floating loss, kalian lebih baik mau masuk di saham BBRI saja, ya. Seperti itu. Setidaknya kalian itu bisa cuan secara konsisten tuh bisa. Nah, kira-kira Pak Firman kenapa kok menyarankan dari saham BBRI? Nah, ini ya, ini bukan saya sombong atau bukan saya mau pamer ya, namun ini lebih ke mengedukasi saja. Dan ini hasil untuk kinerja trading saya ya di bulan Februari ya. Ini ya, setiap hari ini saya bisa cuan secara konsisten ya. Namun mohon maaf ya, saya sensor untuk sahamnya apa saja dan juga nilainya ya seperti itu. Karena ini saya dapat masukan dari ini ya, apa namanya? Pialang saya. Ya setidaknya boleh nggak ya saya ini lihatkan untuk portofolionya lebih ke persentasenya ya seperti itu. Nah ini kalau kalian bisa lihat ya itu 0,91 8% saya bungkus, 1% saya bungkus, terus 2% saya bungkus, 100%, 28%, 16%, 3%, 134 ini. Padahal IHSG itu merah ya seperti itu. Nah ini biar kayak gini itu bagaimana Pak Firman? Ya ini konsep seperti ini itu saya ajarkan di kelas kami ya seperti itu dan untuk membuat momentum seperti itu nggak mudah ya jadi perlu jam terbang dan juga kalian amati tiap karakternya ya teman-teman ya daripada kalian itu ya oh ini pingin jadi multi bagger nih kayak punya Pak Firman ini ada saya kan ada ini 100% 2 kali terus 34% seperti itu ya skala entry berapa Pak Firman ya, ya dikit ya kalau dari buzzer saya atau netizen saya itu Pak Firman ini belinya satu lot ya. Diiyakan saja. Ya, oke kita fokus dari saham BBRI. Kenapa kok Pak Firman menyarankan dari saham BBRI? Ya, ini ya bahwa saham BBRI itu ini adalah cocok untuk bagi kalian para pemula ya yang notabene itu nggak ngerti literasi keuangan,
nggak ngerti pasar modal itu bagaimana cara berpikirnya dan bagaimana saham ini kok bisa terbang, kok bisa turun itu ada statement apa ya, seperti itu. Ini masuk dari saham beber ini saja Pak, Bu ya, saudara-saudara semua ya. Ini yang kenapa kok saya sarankan untuk masuk dari saham BBRI. Nah, ini ya saya akan koneksikan bahwa BBRI ini tuh adalah saham yang liquid ya. Sebetulnya liquidnya dari mana Pak Firman? Volumenya gede, nilai transaksi hariannya juga gede. Senilai berapa? 427 miliar per satu harinya. Kira-kira siapa yang memainkan dari saham BBRI ini Pak Firman? Lihat asing ya, bandarnya itu bandar asing ya, seperti itu. Loh, kenapa kok asing tertarik mengenai dari saham BBRI ini Pak Firman? Ya. Ya, karena asing itu akan melihat ya, yang notabene saham yang masuk di LQ45 dan juga IDX 30. Ini tuh fungsinya itu apa sih Pak Firman? Jadi, bursa itu ada 800 emiten ya. Dan bursa sendiri itu punya tim screening. Ya, dari 800 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia, BBR ini adalah 40 saham yang paling liquid. Ya, seperti itu. Pertanyaannya, apakah saham BBR ini bisa untuk trading, swing, atau invest, Pak? Kalau saya pribadi ketiganya itu bisa. Asal kalian itu tahu tekniknya atau caranya. Makanya peserta di akademi saya itu ya saya ajari, saya tuntun. Ya, bagaimana proses cara tradingnya itu sudah betul apa belum, sudah benar apa belum. Ya, seperti itu. Wah, ini Pak Firman ini penipu, silahkan tanya sama alumni saya tuh. Ya, alumni saya itu kalau misalkan melihat konten saya ini ya mereka yang sudah menyiapkan potlot sama ini ya, catatan. Ya, jadi didengarkan kayak gitu. Ya, karena mereka pingin ambil manfaatnya ya biar bisa cuan secara konsisten. Ya, seperti itu. Kita naik. Terus apalagi yang menjadi prioritas kenapa kok sampai BBRI ini aman untuk kita invest ya khususnya bagi para pemula atau untuk trading atau ambil cuan. Nah, BBRI itu dia trennya itu adalah uptrend ya teman-teman ya. Nih uptrend, naik terus nggak bakalan turun. Ya, seperti itu. Ini nggak bakalan turun. Nah, apabila ketika BBRI ini tuh kalian loss atau floating loss, kalian masih dapatkan keuntungan yang tinggi. Loh, kok bisa, Pak? Ini ya, saya sepil untuk kalian ya. Ini bahwa saham BBRI itu ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa dicek nih di idnfinancial.com. Ini adalah salah satu emiten yang dalam 1 tahun itu bagi dividen itu 2 kali. Ya, itu di bulan apa Pak? Di bulan April dan juga Januari. Kemarin bagi dividen itu Rp84. Kalau satu lotnya itu kalian dapatkan 8.400. Nah, nanti di dividen final itu akan meningkat. Ya, ya sekitar berapa? 240-an lah ya. Kalau price kami 240-an ya sekitar 24.000 satu lotnya. Lah kalau kita belinya itu miliaran Pak atau 1.000 lot, ya silahkan kalikan saja. Ya seperti itu. Itu dari apa? Dari dividen. Ya, ini kalian akan dapatkan. Nyangkut nggak masalah, di hold nggak masalah. Daripada kalian itu main di saham warren atau di saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Kalian sudah terbang itu baru masuk, wah berbahaya sekali. Ya, di market untuk saya pribadi itu yang saya lakukan ketika market kayak gini itu ya main yang saham-saham yang volatil, saham-saham yang bagus, saham-saham yang saya tahu karakternya dan jam terbangnya ya biasa kami tes seperti itu. Nih, ya ini di marketnya ini ya di bulan Februari kemarin nih ya
dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari. Untung terus Bapak Ibu. Ya. Jadi persoalan di sini itu bukan seberapa banyak uang kalian, mau miliaran atau ratusan atau puluhan juta, kalau kalian itu nggak tahu cara mainnya ya percuma saja. Ya, kalian cuma ikut-ikutan, FOMO dan nggak tahu cara berpikir mengenai pasar modal itu seperti apa. Nah, konsep ini tuh ya mengenai dunia pasar modal itu saya dapatkan dari S1 dan juga S2 serta S3 ya. Seperti itu teman-teman. Ya, untuk kalian yang nggak percaya jejak digital saya silahkan bisa dicari lah. Nama saya itu ada. Ya, seperti itu. Oke, next ya. Terus apa lagi Pak Firman? Ya, bandarnya atau market maker lah ya. Berhubung subscriber saya itu usianya 35 tahun ke atas ya, yang pelajar itu minim. Ya, pelajar itu minim. Ya, jadi mohon maaf mungkin bahasa saya kayak ngalor ngidul. Ya, yang penting kalian itu paham mengenai dunia literasi keuangan. Nggak usah sebut secara inilah ya, apa secara akademisi. Nanti pembawaannya sudah hitung keuangan kayak gini kalian pusing. Nyantai saja di teman ini. Ya, seperti itu. Lu kok nyantai? Ya, nyantai. Ya, seperti itu. Lu kenapa Pak Firman? Ya, kenapa nih? Ya, kita cek dulu dari BBRI. Siapa yang pemainnya? Nah, BBRI itu pemainnya itu adalah AK yang masuk. Ya, AK tadi belanja dari Goto. Ini juga belanja juga di ZP. Apa namanya? Belanja ZP juga belanja juga. ZP TP di Goto masuk di BBRI, masuk di sini. Ya. Kenapa kok dimasukkan nih, Pak? Nah, ini kalau AK ini masuk di BBRI, tapi kalau di Goto tadi dia buang barang. Ya. Maaf, bukan ini. Maaf, bukan AK, tapi ZP ya. ZP kabur dari Goto 6 juta lot, dia masukkan di BBRI, teman-teman. Lihat ya. Masukkan ya di BBRI ya, seperti itu. Loh, kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Ya, karena marketnya itu masih nggak tahu arah kemana ya. Makanya mereka itu ya ketika ada di situ ada peluang kayak BBRI itu dia turun dikit ya mereka masukkan. Ya, seperti itu. Itu biasanya apa Pak Firman? Ya, biasanya ini satu kebijakan ya, terkait kebijakan. Ya, masih remang-remang lah. Ya. Marketnya itu masih remang-remang, nggak tahu arahnya. Marketnya lagi merah, banyak yang jualan seperti itu. Mereka ya lebih baik di cut loss, terus masukkan di saham BBRI. Diem sudah, toh nanti mereka akan dapatkan dividen. Mereka itu diukur. Manajer investasi, mereka trader yang sudah profesional itu semua sudah diukur semua. Beda sama retail. Retail kalau dapat informasi itu dari mana, Pak? Dari berita. Ya, minim. Ya, minim. Mereka nggak nelusur kayak itu. Wah, Pak, berat, Pak. Susah. Ya, ini saya akan lihatkan ya. Apalagi yang menjadi perhatian utama dari saham BBRI. Nah, untuk dari saham BBRI ini itu datanya itu grow ya teman-teman. Yang total penjualan itu grow atau naik. Yang tahun lalu itu 151,8 triliun, kini naik menjadi 178,9 triliun. Net income-nya yang tadinya 51 triliun, kini naik menjadi 60,0 triliun. Earning per share-nya bagaimana Pak Firman? 400 bro. Mantap ya. PRS-nya berapa? 14,3. Nah, PBV-nya 2,8. Nah, ini mungkin untuk statement yang ada di lapangan. Ya, ketika melihat dari saham BBRI ini harganya sudah terlalu mahal Pak Firman. Ini nggak bisa terbang lagi seperti itu. Aduh, pusing. Ya, jadi kayak gini teman-teman ya.
Jadi kadang untuk investor pemula itu dia kena psikologisnya. Psikologisnya apa? Ya, jadi dilihat dari harga barangnya saja. Padahal secara nilai ini adalah potensial. Loh, potensialnya bagaimana Pak Firman? Loh, itu nilainya naik terus. Ya, net income-nya naik terus, nggak pernah turun. Nah, ngeluh ngapain repot? Ya, seperti itu. Nah, kadang investor pemula itu dibenturkan dengan opini yang ada. Ya, wah ini beritanya itu rame tuh. Ya, oh Pak Firman, saya usianya sudah lanjut usia. Saya nggak bisa detail seperti itu. Ya, saran saya bisa masuk di kelas. Ya, apakah harus masuk di kelas Pak Firman? Oh enggak. Silakan di kelas-kelas lain itu yang banyak sekali. Ya, seperti itu. Banyak sekali yang bagus-bagus. Ya, seperti itu. Cuman untuk saya pribadi ya, yang saya ajarkan itu ya secara face to face ada dan juga pendampingan ya ada serta tiap karakter trader itu beda-beda karakternya teman-teman. Ada yang emosinya tinggi, ada yang santai, ada yang nggak tahu. Tetap saya bina karena tujuan kami itu adalah mengedukasi kepada masyarakat. Visi misi saya itu adalah ingin mencerdaskan masyarakat Indonesia mengenai literasi keuangan itu biar mudah ya seperti itu. Nah, kenapa kok sampai beber itu susah tidur ya? Nggak bisa tidur Pak Firman ya. Kayak saya ini ngonten jam 11 malam. Ya, karena ada waktu ya harus senggang. Betul. Nah, jadi market maker yang di BBR itu adalah mereka market maker yang loyal. Apa sih itu Pak market maker? Market maker itu adalah likuiditas provider. Itu apalah gitu Pak? Bandar-bandar ya, itu. Mereka itu tujuan itu adalah mengatur harga biar nggak turun banget, biar nggak tinggi banget. Ya mereka yang punya barang ya dijaga seperti itu. Nah, kira-kira yang masuk dari saham BBR ini paling banyak itu siapa Pak Firman? Ini pemiliknya yang punya lapak dari saham BBR itu adalah BK, ZP, AK dan juga CC yang masuk gede-gede ya seperti itu mengenai dari saham BBR ini. Ya, tuh. Nah, bagaimana Pak strateginya? Apakah saya boleh masuk? Silakan. Berhubung untuk kalian yang subscribe channel ini adalah usianya 35 tahun ke atas dan kalian itu nggak bisa pantau market yang mungkin sibuk ya, nggak bisa secara seharian ya gerakan volatile harga nggak bisa, silahkan kalian bisa masuk antri saja di harga 6.049 terus di 5.842 dan juga di 5.743. Apakah polanya seperti ini Pak Firman? Iya, teman-teman ya. Kebetulan saya juga punya trader dari Semarang. Usianya berapa? 80 tahun. Ya, ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu ini saya sarankan untuk masuk di saham BBR ini aja. Loh, kenapa? Karena kalau misalkan dimain di saham-saham yang volatilitasnya itu tinggi, salah mencet itu mencet masih kesusahan. Makanya ketika turun masuk. Ya sudah manut aja. Manut. Ya turun tak suruh masuk di sini aja Bu ya. Ini supportnya ada di berapa Dek Firman? Di 5.377, 5.565 dan juga 5.743 serta 5.842 dan juga 6.49. Ya seperti itu. Apa ini harganya nggak kemahalan? Nggak kemahalan Pak Firman. Oh enggak, BBR itu nggak pernah turun. Ya paling turun dikit aja. Dan siklusnya paling ya 3 bulan naik, membal lagi, naik, membal lagi. Nah, kenapa kok dari saham BBR ini adalah menarik sekali, teman-teman? Ya, nanti dia akan bagi dividen, ya. Betul, akan bagi dividen. Ya, biasanya ketika ada momentum dividennya dia akan terbang dengan sendirinya. BK ini ya mereka yang sudah persiapan ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu, ya. Oke, kira-kira targetnya ada di berapa Pak Firman? Nah, kadang kalian itu nggak sabar. Ya, kalian bisa jualan di harga 6227 dan juga di 6359 mengenai dari saham BBR ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk jangka panjang ya boleh. Kalian mau jual di 10.000 juga boleh. Ya, apalagi kalau kalian itu lebih strateginya invest ya.
kalian masih dapatkan tiap tahun itu dividen ya dan juga capital gain. Apa nggak menarik teman-teman? Ya, udah. Kalian kalau misalkan nggak tahu caranya, nggak tahu bagaimana itu, ya setidaknya kalian bisa masuk di kelas akademi, ya nggak usah ke kelas saya, nggak apa-apa. Masuk yang kelas lain saja daripada kalian itu cepat pensiun berbahaya, ya. Karena mayoritas yang ada di Indonesia itu adalah investor retail yang mereka bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi ekonomi, dan juga bukan dari kalangan ekonomi ya atau keuangan. Ya ikutnya cuma berita saja seperti itu. Ya, itu. Oke, Pak, apakah saham BBR ini tuh bisa untuk trading? Bisa. Antrinya di mana sih Pak untuk dari saham BBR ini? Ya, silahkan kalian bisa tunggu dulu ketika dia ada pantulan di harga 5944 dan juga di harga 643. Untuk targetnya ada di 6232 serta di harga 6375. Untuk trading atau untuk trading ya, untuk scalping ini ya paling beli sore jual pagi lah bisa. Ketika market maker itu ngerak. Ya, jadi untuk trading sendiri kalau saya pribadi ya 1-3% itu cukup. Untuk stop lossnya 1-3%. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman ya untuk pembahasan malam ini mengenai dari saham BBRI. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah support channel ini ya atau menunggu channel ini ya sampai malam-malam ya. Terima kasih untuk kalian ya. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang kepengen masuk grup kami ya sejak 2 tahun yang lalu. Mohon maaf ya. Kami baru saja bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memegang itu semua, kita langsung bikin grup. Dan ini hasilnya untuk recommended fast trade di bulan Januari kemarin. Kita rekomendasikan ada 57 stok yang terdiri dari profitnya ada 41, hold-nya itu 5, stop loss-nya itu 11. Jadi win rate-nya sekitar 72%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini dan lalu kalian tinggal pilih di sini ya. Ini ada tombol gabung, silahkan klik saja. Setelah kalian klik, tinggal kalian pilih nanti di level yang ini ya teman-teman ya, rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan. Kenapa kok pilih di antara ini Pak? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1-3%. Untuk kalian yang kesulitan untuk masuk di grup YouTube kami ya, kami juga ada informasi terbaru, kami juga punya yang namanya grup Telegram. Bagaimana Pak cara masuknya? Deskripsi di bawah ini diklik ya, di situ ada tulisan Bitly kelas Pak Firman ya, dan di sini kalian bisa kontak nomor WA pribadi saya. Selain WA ini ya, ini penipuan ya. Nih, karena ada yang mengatasnamakan nama pribadi saya. Saya tidak buka titip dana. Ya, tapi kalau kalian itu pengen masuk di kelas kami, belajar dari nol ya kami buka. Karena tujuan kami itu adalah mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai literasi keuangan. Ya, ini diklik saja Bapak Ibu semuanya ya daripada kalian itu sedekah sama bandar, sedekah kalau cut loss 10 juta berani, tapi kalau investasi kepada dirinya itu ya, eman-eman. Nggak apa-apa. Ya, ini ya teman-teman ya untuk bagi kalian yang pengen masuk di kelas akademi saya, ini sifatnya tuh nggak wajib ya kami hanya yang pengen join saja. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, ini saya akan berjelas. Ini masih ada promo kelas akademi trading saham bulan Maret angkatan kelima. Itu seharga 350.000. Hanya untuk 100 orang saja ya. Buruan, nanti acaranya hari Rabu kita akan mulai ya di bulan Maret ini. Ya, silakan bisa masuk. Ini masih ada slotnya ya teman-teman buruan, isi data, tinggal transfer saja cukup ya di situ. Ini ada 8 kali pertemuan. Cuman kalian itu nggak dapat rekomendasi ya. Jadi kalian itu diajari dari nol ya seperti itu.
Dan ini untuk yang level 1, 2, 3, serta 4 ini adalah yang rekomendasi. Ya, tapi nggak ada materinya. Ya, seperti itu. Dan untuk yang level 4 ini yang per tahun. Ya, rekomendasi dalam 1 tahun. Ya, seperti itu. Nah, terus yang pasti cuan ini itu apa? Ini yang kelas VVIP, yang kelas investor pemula itu ya kalian dapatkan materi dan juga kalian dapatkan rekomendasi. Ya, unlimited. Terus yang pasti cuan kelas medium investor pemula ini ya kalian bisa dapat rekomendasi, dapat materi dan juga live trading bareng dengan saya. Ya, seperti itu. Dan juga yang kelas pro investor pemula ini yang seharga 7.900 ya 7.900 ini yang nantinya kalian itu akan dibina sampai benar-benar bisa cuan secara konsisten ya. Seperti itu. Silahkan kalian tuh bisa masuk. Baik, mungkin itu saja mengenai dari kelas ini. Silahkan kalian bisa masuk. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk kalian mau tanya-tanya, hubungi nomor tanda ini ya. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.